Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Abang Yozi Pramanda dari Stikes Yasti Pontianak. Sini saya ingin membuat tugas video tentang asuhan keperawatan kritis pada kasus penyakit jantung koroner. Dan di sini yang terhormat dosen pengampu Nurse Nupratiwi M.Kep. Dan di sini saya akan menjelaskan definisi penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau PJK dapat dikatakan sebagai kondisi yang terjadi ketika arteri koroner mengalami penyempitan atau penyumbatan akibat penumpukan plak yang menyebabkan aliran darah ke otot jantung berkurang. Penyakit jantung koroner atau arteri koroner adalah penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah ke otot jantung. Awalnya arteri mengeras, kemudian lemak menumpuk pada dinding arteri, memicu penyempitan dan risiko kematian tinggi. Arteri koroner kiri atau LMCA membagi diri menjadi dua. Yang pertama left circumflex artery atau LCA, dan yang kedua ada left arterial descender artery atau LED, melingkupi bagian posterior dan anterior jantung. Arterior koroner kanan memasukkan darah ke nodus sinus arterial dan atrioventrikular melalui atrium anterior kanan dan koroner descender posterior. Vena koroner beriringan dengan arteri koroner, mengalir ke atrium kanan melalui sinus coronarius. Vena tibialis juga bermuara langsung ke atrium kanan. Jadi dapat disimpulkan penyakit koroner atau PJK adalah kondisi penyempitan atau sumbatan pada arterior koroner akibat penumpukan plak yang mengurangi aliran darah ke otot jantung. PJK dapat mengakibatkan nyeri dada, gangguan suplai darah ke jantung, darah ke jaringan jantung, dan meningkatkan risiko serangan jantung atau kematian. Arteri koroner terdiri dari arteri kiri yang bercabang menjadi LED dan LCA, serta arteri kanan yang masuk darah ke nodus sinus arterial dan atrioventrikular. Vena koroner termasuk vena tibialis mengalirkan darah balik ke atrium kanan. PJK memiliki dua kategori utama berdasarkan stabilitas gejala, yaitu established coronary artery disease ACED dan unstable gennya. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang etiologi atau penyebab penyakit jantung koroner adalah adanya penyempitan, penyumbatan atau kelainan pembuluh arteri koroner. Penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah tersebut dapat menghentikan aliran darah ke otot jantung yang sering ditandai dengan nyeri. Dalam kondisi yang parah, kemampuan jantung memompa darah dapat hilang. Hal ini dapat merusak sistem pengontrol irama jantung dan berakhir dengan kematian. Menurut penelitian yang dilakukan OSGD dan Israel pada tahun 2020, perempuan lebih rentan terserang penyakit kardiovaskular dibandingkan laki-laki. Beban faktor risiko penyakit kardiovaskular perempuan lebih besar dari laki-laki, adanya tingginya LDL, tingginya TG, dan kurangnya aktivitas fisik. 3 faktor risiko dominan penyakit kardiovaskular perempuan adalah yang pertama, umur,
Yang kedua, hipertensi. Dan yang ketiga, kolesterol tinggi. Etiologi penyakit jantung koroner disebabkan oleh penyumbatan pada arteri koroner oleh tumpukan plak, politan, dan zat-zat kimia lingkungan yang biasanya masuk ke tubuh melalui makanan, minuman atau berbentuk gas yang berkumpul pada bagian arteri yang menyempit. Dengan begitu, tidak ada lagi darah yang bisa mengalir karena arteri diblok oleh gumpalan darah yang sudah menjadi keras. Beberapa faktor penyebab dari penyempitan penyakit jantung koroner antara lain dislipidemia, merokok, usia lanjut, obesitas, diabetes mellitus, riwayat keluarga, hipertensi sistemik, hiperhomosisten. Adapun etiologi penyakit jantung koroner, yang itu dikarenakan kelebihan berat badan atau obesitas. Sebagai diketahui bahwa kelebihan berat badan dapat meningkatkan risiko terkena serangan jantung. Orang yang mengalami kegemukan akan diikuti dengan penimbunan lemak dan meningkatkan kadar kolesterol darah. Dan di sini ada patofisiologi. Patofisiologi penyakit jantung koroner adalah perkembangan plak aterosklerotik. Plak adalah penumpukan bahan berlemak yang menyempitkan lumen pembuluh dan menghambat aliran darah. Plak dapat bertumbuh dalam ukuran atau menjadi stabil jika tidak ada kerusakan lebih lanjut pada endotelium. Jika terjadi stabil, akan terbentuk tutupan serat, dan lesi tersebut akan menjadi terklasifikasi seiring waktu. Seiring berjalannya waktu, lesi tersebut dapat menjadi signifikan secara hemodinamik hingga tidak cukup darah akan mencapai jaringan mikrodium saat ada peningkatan kebutuhan, dan gejala angina akan muncul. Patofisiologi penyakit jantung koroner yaitu dari arteriosklerosis. Arteriosklerosis adalah kondisi koronis di mana arteri mengeras akibat penumpukan plak. Dalam kondisi normal, leukosit dalam darah tidak melekat pada sel endotel yang melapisi semua pembuluh darah. Namun, cedera pada sel endotel memicu respon inflamasi. Sel endotel mulai menghasilkan molekul adhesi permukaan sel seperti VCAM 1 menyebabkan monosit dan limfosit T melekat pada endotelium dan kemudian bermigrasi di bawahnya dengan meregangkan antara sel endotel. Monosit dan limfosit T yang beredar tertarik ke lokasi cedera oleh sitokin chemokine yang merupakan zat menarik sel-sel darah ini. Sel endotel juga mengubah bentuknya dan sambungkan ketat antara sel endotel menjadi longgar, meningkatkan permeabilitas terhadap cairan, lipid, dan leukosit. Partikel lipoprotein, terutama lipoprotein densitas rendah atau LDL, memasuki dinding arteri dan mengalami oksidasi. Oksidasi LDL di dinding arteri terjadi akibat paparan terhadap nitrat oksida, makrofag, dan beberapa enzim seperti lipogenesi. Setelah bermigran ke intima, monosit berdiferensiasi menjadi makrofag dan mulai mengambil LDL yang telah teroksidasi yang termasuk ke dalam intima. Makrofag menyimpan lipid yang mereka ambil, dan seiring dengan semakin banyaknya lipid yang terkumulasi, mereka disebut sel busa. Pada akhirnya, sel busa akan mengalami apoteosis dan mati, tetapi lipid akan terkumulasi dalam intima. Lanjut ke manifestasi klinis. Manifestasi klinis PJK yang klasik adalah angina pectoris.
Angina pectoris adalah suatu sindroma klinis yang dimana didapatkan sakit dada yang timbul pada waktu melakukan aktivitas karena adanya iskemik miokard. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi kurang lebih 70% penyempitan arteri koronaria. Angina pectoris dapat muncul sebagai angina pectoris stabil yang dapat berkembang menjadi lebih berat dan menimbulkan sindroma koroner akut atau yang dikenal sebagai serangan jantung mendadak, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ini ada manifestasi paling umum dari iskemia miokard adalah timbulnya nyeri dada. Namun studi epidemiologi klasik yang dilakukan pada masyarakat di Birmingham, Massachusetts menunjukkan bahwa hampir 15% pria dan wanita yang menderita penyakit jantung koroner, termasuk angina tidak stabil, EMA atau kematian jantung mendadak, sama sekali tidak menunjukkan gejala sebelum terjadinya penyakit jantung koroner. Dan sini menurut Nia Kusniati pada tahun 2025 menyebutkan PJK seringkali berkembang secara perlahan dan tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Namun, seiring waktu, penumpukan plak lemak di arteri koroner dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke otot jantung, dan memunculkan berbagai manifestasi klinis yang paling umum dari PJK. Yang pertama ada nyeri dada, sesak napas, gejala lainnya. Sini ada penata laksanaan farmakologi dan non farmakologi. Ini saya jelaskan yang pertama farmakologi. Adapun penata laksanaan farmakologi pada jantung koroner menurut Mutar 2025. Yang pertama ada golongan statin yang berfungsi menghambat reaksi enzim HMG CoA dalam hati, menurunkan sintesis dan kadar serum. Yang kedua ada golongan equestrian asam empedu yang berfungsi menurunkan kadar LDL dengan meningkat asam empedu di usus, menurunkan ribosasi dan produksi kolesterol di dalam hati. Yang ketiga ada golongan inhibitor absorpsi kolesterol yang berfungsi menghambat absorpsi kolesterol dalam usus halus. Yang keempat ada golongan asam nikotinik yang berfungsi menurunkan kadar total dan L dan trigliserida. Dan yang kelima ada golongan edifirat asam fibrik. Sini berfungsi menurunkan kadar trigliserida serum. Dan menjelaskan non farmakologi. Adapun penata laksanaan non farmakologi jantung koroner menurut Dewey 2000 pada tahun 2024, yaitu yang pertama ada mengubah gaya hidup, misalnya berhenti merokok. Yang kedua ada olahraga. Yang ketiga ada diet dapat mengurangi kadar hiperglikemia. Oke, mungkin itu saja tugas video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.